Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor landak kecil bernama Lilo. Lilo dikenal sebagai makhluk yang sangat pemalu. Ia jarang berbicara dengan hewan lain, dan lebih suka bersembunyi di balik semak-semak saat hewan-hewan berkumpul di padang rumput untuk bermain atau bercengkrama. Lilo bukan tanpa alasan menjadi pemalu. Sejak kecil, ia sering diejek karena tubuhnya yang dipenuhi duri. Beberapa hewan takut mendekatinya karena khawatir tertusuk, dan sebagian lagi mengejeknya karena ia terlihat berbeda. Lilo pun tumbuh menjadi sosok penyendiri. Namun, di dalam hatinya, Lilo menyimpan impian besar. Ia ingin suatu hari bisa menjadi pahlawan, seperti dalam cerita-cerita yang sering ia dengar dari ibunya, tentang rubah pemberani yang menyelamatkan hutan, atau elang bijak yang menyatukan para hewan dalam perdamaian. Pada suatu pagi yang cerah, hutan ramai oleh kicauan burung dan suara tawa para hewan muda. Di tengah padang rumput, terlihat sekelompok anak hewan bermain kejar-kejaran. Lilo mengintip dari balik semak, seperti biasanya, tapi hari itu berbeda. Seekor kelinci kecil berwarna abu-abu muda tampak kesulitan bermain. Ia baru saja pindah dari hutan sebelah dan belum punya banyak teman. Saat ia tersandung dan jatuh, tak ada yang menolongnya. Lilo melihat kejadian itu dan merasa iba. Dengan ragu, Lilo keluar dari persembunyian dan menghampiri kelinci kecil itu. "Hai, kamu tidak apa-apa?" tanya Lilo pelan. Kelinci itu menoleh, sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Aku tidak apa-apa, namaku Nara. Terima kasih sudah menghampiri." Sejak hari itu, Lilo dan Nara menjadi sahabat. Nara tak peduli pada duri-duri di tubuh Lilo. Ia malah kagum pada Lilo yang bisa melindungi dirinya sendiri dengan alami. Beberapa minggu kemudian, hutan dikejutkan oleh kabar buruk. Sungai besar, satu-satunya sumber air bagi seluruh hewan, mulai mengering. Aliran air yang biasanya deras, kini hanya tinggal genangan. Tanpa air, kehidupan di hutan akan terancam. Para tetua hutan mengadakan pertemuan. Burung hantu tua yang bijaksana berkata, "Air sungai tersumbat oleh batu besar yang jatuh dari tebing. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Siapa yang berani ke sana?" Semua hewan terdiam. Tak ada yang mau mengambil risiko. Lilo mendengar hal itu dari Nara. Saat malam tiba, ia merenung di bawah sinar bulan. Hatinya gelisah. Ia ingin menolong, tapi ia hanya seekor landak kecil. Apa mungkin? "Lilo," kata Nara lembut, "kau lebih kuat dari yang kau kira. Kalau kau mau pergi ke sana, aku ikut." Mendengar kata-kata Nara, Lilo merasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Lilo dan Nara memulai perjalanan menuju tebing yang terletak di ujung hutan. Di tengah jalan, mereka bertemu seekor berang-berang bernama Rocco.
Roko adalah pembuat bendungan ulung. Setelah mendengar rencana mereka, Roko memutuskan ikut. Kalau ada batu menyumbat sungai, aku mungkin bisa bantu mengalihkan air, katanya. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka melewati semak berduri, rawa licin, dan harus bersembunyi dari elang pemangsa. Namun setiap kali Lilo merasa ingin menyerah, Nara selalu menyemangatinya. Saat malam tiba, mereka berteduh di bawah akar pohon besar. Lilo menatap langit berbintang dan berkata, "Aku takut, bagaimana kalau aku gagal?" Nara menatapnya dalam-dalam. Berani bukan berarti tak takut, Lilo. Berani adalah tetap melangkah meski kau takut. Akhirnya, mereka tiba di tebing. Dan benar, sebuah batu besar menutup aliran air. Tapi yang lebih mengejutkan, di balik batu itu ada gua besar. Dari dalam gua, terdengar suara aneh, seperti erangan makhluk besar. "Apakah itu monster?" bisik Roko. Lilo menelan ludah. "Kita harus cari tahu." Dengan hati-hati, mereka menyelinap masuk di dalam gua. Mereka menemukan seekor beruang besar yang terluka. Batu yang menyumbat sungai ternyata jatuh akibat ulah beruang itu, yang berusaha mencari tempat bersembunyi karena terluka dan ketakutan. Lilo mendekat perlahan. "Kami bisa menolongmu, tapi sungai harus mengalir lagi." Beruang itu membuka matanya dan mengangguk lemah. Dengan kerjasama, Roko dan Lilo menggunakan tali sulur untuk menggulingkan batu itu. Duri-duri Lilo bahkan membantu menopang batu agar tak terguling ke arah mereka. Setelah batu terguling, air kembali mengalir deras. Nara memberi tanaman obat kepada beruang, dan mereka menginap semalam di gua untuk memastikan sang beruang pulih. Keesokan paginya, mereka kembali ke hutan. Air sungai kini mengalir jernih dan deras. Semua hewan bersorak kegirangan. Saat Lilo, Nara, dan Roko tiba, mereka disambut bak pahlawan. Burung hantu tua menatap Lilo dengan bangga. "Kau mungkin kecil, tapi hatimu lebih besar dari siapapun di sini." Lilo menunduk malu, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa ingin bersembunyi. Ia telah membuktikan bahwa keberanian bukan soal ukuran, tapi soal kemauan untuk bertindak. Sejak hari itu, Lilo tak lagi menyendiri. Ia punya sahabat, kepercayaan diri, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi anak-anak hewan di hutan. Dan di malam hari, saat bintang-bintang bersinar, Lilo duduk di tepi sungai, mendongak ke langit, sambil berkata dalam hati, "Aku berbeda, dan itu adalah kekuatanku." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!